Nah, Memang itu tujuannya ya tujuannya Mas memang ya. itu, selalu bikin terang gitu. Nah, kali ini sudah hadir bersama kami di sini ada mantan Kabar Eskrim Polri Pak Ito Sumadi. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Makasih Pak Rizky, makasih Pak Yasmi. Iya. Iya, sama-sama. Pertama-tama, saya mau nanya dulu ya Pak. Setelah menjadi Kabar Eskrim, kemudian sempat menjadi duta besar Pak ya di Myanmar. Kemudian sekarang kesibukannya apa Pak? Saya sekarang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Dilantik Presiden tanggal 23 November tahun 2023. Pak Jokowi waktu itu di istana. Kemudian saya juga setelah peristiwa kemarin Agustus Kelabu, saya diminta oleh Pak Kapolri untuk menjadi Ketua Penasihat Ahli Kapolri. Ya, kita membawa ada 32 penasihat ahli Kapolri, cuma 3 yang dari polisi. Kebetulan teman saya semua, saya Pak Arianto dengan Pak Bekto. Yang lainnya semua adalah pakar-pakar dalam bidang terkait ya. Berapa tadi? 30? 32. 32, hanya 3 yang 3 yang dari Polri. dari Polri. Ya, saya Pak Arianto dengan Pak Bekto Suprapto. Itu tugas pokoknya tuh apa Pak Ito? Ya, kita memberikan pendampingan ya, terutama setelah adanya desakan dari masyarakat, tuntutan masyarakat bahwa Polri itu harus berubah, harus mereformasi. Nah, kebetulan saya salah satu pelaku juga pada saat reformasi birokrasi Polri tahun 98 ya. 98. 98. Nah, saya di sana masih koordinator staf ahli Kapolri. Jadi saya sangat tahu betul bagaimana saat itu pemisahan antara Polri dengan TNI. ABRI, ya dengan ABRI. Kemudian kita harus merubah struktur, instrumental dan kultur. Jadi sangat tahu saya, sehingga keberadaan saya di sana juga banyak kita memberikan semacam guidance ya kepada penasihat ahli Kapolri lainnya. Ya, mereka mendampingi 52 anggota tim internal reformasi Polri. Kenapa 52 orang? Banyak bertanya. Polri itu kan strukturnya banyak. Masing-masing struktur diwakili oleh dua orang yang dipilih berdasarkan kapasitasnya mereka, juga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Gitu. Nah Pak, bicara soal tadi sempat disinggung soal Agustus Kelabu gitu ya. Iya. Nah, waktu kejadian, Bapak sebagai tim penasehat Kapolri Belum. Waktu itu belum ya? Saya belum. Tapi ketika sudah menjadi penasehat, sudah ngasih masukan apa aja Pak? Khusus untuk yang kejadian Agustus itu. Gini, kita melihat persoalan ini kan secara komprehensif ya. Jadi kalau yang Agustus Kelabu lah katakan, itu hanya merupakan gunung es. Puncak gunung es. Di bawah ini banyak sekali. Nah, sehingga pada saat itulah, sehingga dengan adanya tuntutan masyarakat, kita langsung melakukan pengkajian yang sangat mendalam. Kita rapat tuh maraton 8 kali ya, dipimpin oleh Pak Wakapolri. Membahas satu persatu, kemudian menunjuk Pak Komjen Krisnada sebagai Ketua Reformasi, dan masing-masing struktur, kemudian kita kumpulkan dari Dumas, ya pengaduan masyarakat. Itu kita kumpulkan sehingga kita mendapatkan banyak sekali hal-hal yang selama ini belum ditindaklanjuti ya. Yang paling menyolok adalah bagaimana masyarakat menganggap polisi ini sebagai organisasi yang eksklusif, dari penampingnya hedonistik ya. Kemudian mereka tidak ada equality dengan masyarakat ya. Nah, itu yang menjadi sasaran kita. Bagaimana kita harus membuat satu standar operation procedure ya, SOP, supaya itu kita hilangkan. Nah, itu kita sudah buat konsepnya bagus dengan terbitnya buku kecil namanya Do and Don't. Sebenarnya itu ide dari saya, karena waktu saya menjadi komandan kontingen Garuda ya di Bosnia, pada saat pasukan kita sampai di sana, kita dikumpulkan oleh dari PBB ya. Mereka berikan buku kecil menarik. Bukunya itu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Nah, itulah yang kita buat sekarang. Bukunya banyak sekali, tebal ya sekarang, tapi kita buat ekstrasinya buku itu beberapa pointer-pointer, itulah yang harus dilakukan oleh anggota kita, mulai dari penampilan, pelayanan, kemudian kegiatan pelindungan, penegakan hukum, dan pelayanan unjuk rasa. Jadi sekarang nggak ada lagi penanganan unjuk rasa. Pelayanan unjuk rasa. Pelayanan unjuk rasa. Kita gunakan istilah itu. Nah, kemudian yang dikedepankan juga tergantung daripada siapa yang melakukan unjuk rasa. Nah, kemarin kan begitu keluar Brimob semua karena langsung SOP-nya udah SOP represif. Sekarang kita enggak. Dan program daripada Pak Kapolri salah satu adalah
bagaimana sekarang polisi harus menyatu dengan masyarakat. Karena adanya polisi ini kan masyarakat yang ini kan. Jadi polisi itu betul-betul harus menjadi abdi masyarakat, harus bisa memberikan pelayanan, tidak boleh menyakiti masyarakat, tidak boleh menyusahkan ya. Nah, apa yang harus dilakukan agar ini efektif? Itu ada 2 cara. Pertama adalah pengawasan. Termasuk kami itu kita mengawasi sekarang pelaksanaan dari konsep yang sudah dilakukan. Pengawasan tidak akan ada artinya kalau tidak ada penindakannya, penegakan hukum secara internal. Sehingga Propam sekarang di seluruh Indonesia ada beberapa orang yang sekarang ada yang dihukum disiplin, ada yang dipidana sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, inilah salah satu upaya bagaimana sekarang menjadikan polisi bersama rakyat kembali. Tapi tentunya kan dalam proses reformasi ini kita harus menyesuaikan juga dengan dinamika kehidupan masyarakat. Betul. Karena masyarakat sekarang dari segi kepatuhan hukumnya jauh lah. Kayak zaman saya dulu ya. Jauh itu maksudnya gimana, Pak? Bedanya nih apa nih, Gini, Pak? masalah yang dulu itu kan kita juga banyak dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kan kita betul-betul namanya nggak seperti sekarang tuh, sejak ada perkembangan ilpentek kan seperti borderless ya. Ada namanya TikTok, Instagram, Medsos ya, Pak ya. Medsos itu kan sangat mempengaruhi penetrasinya kepada perilaku dalam masyarakat itu. Kalau dulu orang patuh sama ibunya, bapaknya kan. Nah, sekarang kan agak susah, belum ngomong apa aja anak saya, cucu saya setiap bicara masih dia berargumentasi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampai bingung gitu ya. Karena lebih tahu dia daripada kita. Nah, ini pun kita lihat kepatuhan masyarakat, hukum di masyarakat. Masyarakat kan kritis. Nah, sementara polisi masih menggunakan konsep yang lama. Pokoknya harus begini, nggak nyambung, sehingga di sini terjadilah friksi jadi konflik ya. Kemudian juga ada sampai dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, ini yang menjadi sasaran kita di reformasi Polri ya. Baik, tadi menarik juga tuh Yasmin soal flexing, Pak ya. Di zaman Bapak dulu jadi Kabar Eskrim, ya kita nggak bisa menjumpai flexing dari keluarga anggota Polri gitu kan. Karena memang medsos belum berkembang sekarang, nah, Pak. Kalau sekarang kan kita lihat beberapa kali, sering bahkan ya terjadi keluarga Polri flexing gitu. Ini Bapak melihatnya bagaimana? Saya kalau melihat ya kita nggak bisa menyamakan sih ya. Jadi ada mengatakan bahwa dalam kepemimpinan sejarah Polri baru kepemimpinan Pak Sigit inilah yang terburuk. Saya nggak setuju. Kenapa? Situasi kondisi masyarakatnya berbeda, ya kan? Kemudian dulu belum ada tuh namanya medsos, dulu belum ada. Kemudian sistem politiknya juga berbeda. Ini harus dilihat di situ. Dulu zaman saya, anak jenderal masuk Akabri itu sangat bisa dihitung pakai jari. Oh ya? Iya, wah baik bisa dihitung pakai jari lah. Sekarang anak yang bukan jenderal masuk Akabri bisa dihitung terbalik gitu kan. Kenapa? Ya itu kan pengaruh bapaknya, ingin anaknya menjadi. Nah, ini otomatis secara psikologis seorang anak yang, saya kan anak tentara ya, pangkat rendah bapak saya. Jadi hidup saya tuh dari kecil penuh dengan disiplin di rumah. Tapi kalau bapak saya mikir dulu seorang perwira tinggi, beda juga dong. Semua serba ada, semua ini. Kemudian kalau kita dimarahin jadi anak mami, kita anak papi kan, kita dimarahin, pembina yang dimarahin. Dan itu betul-betul, itu betul-betul menjadi keluhan daripada salah satu pimpinan di lembaga pendidikan di Polri ya. Pada saat kita, menurut saya itu satu hal yang wajar, sangat wajar menurut saya. Tapi kalau ini tidak dikembalikan kepada bagaimana tugas pokok, fungsi peranan dia itu cilaka. Dia harus betul-betul merubah dari anak seorang perwira tinggi yang hidup dengan segala kecukupan, dengan dia harus kembali kepada bagaimana menjadi seorang abdi masyarakat yang harus memberikan contoh. Nah, ini ya easy to say but difficult to do, katanya Profesor Kolb dulu ya waktu saya sekolah di psikologi. Gampang ngomongnya, tapi saya juga nggak bisa membandingkan orang harus seperti saya, nggak bisa. Jadi di sini kita harus menyesuaikan. Nah, di organisasi juga demikian. Baik. Nah, Pak Itu ini kan sekarang ada 2 tim begitu ya untuk memperbaiki kinerja Polri begitu. Ada tim yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit dan dibentuk oleh Pak Prabowo. Bapak Presiden. Pak Itu melihatnya bagaimana? Apakah 2 tim ini dibentuk harusnya sih berjalan bersama, Pak ya?
Tapi kan masyarakat melihatnya kenapa harus ada 2 tim begitu? Ya, gini, saya ingin meluruskan nih Mas Rizky ya, Pak Yasmin ya. Orang katakan dengan pembentukan tim kita itu bahwa polisi itu membangkang kepada presiden, ingin melalui. Tahu sejarahnya Mas, begitu kejadian tanggal 25 ya, 26, 27, tanggal 2 September dibentuklah penasihat ahli Kapolri. Ya, dilantik diresahkan oleh Pak Wakapolri dan Pak Kapolri. Nah, kita sudah membentuk tim akselerasi transformasi reformasi Polri itu sejak tanggal 28 Agustus. Okay. Jauh sebelum GNB ketemu Pak Prabowo. Bagaimana kita mau mendahului? Kenapa? Karena di situ Pak Sigit ingin berintrospeksi ke dalam, karena tekanan masyarakat kan luar biasa. Belum pernah sejarahnya masyarakat nyerang kantor polisi kan. Itu menjadi sesuatu introspeksi yang luar biasa bagi Pak Sigit. Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga dibentuklah ini sampai mengundang 32 penasihat ahli Kapolri kan, membentuk 52 anggota internal. Itu karena Pak Sigit ingin melihat secara komprehensif, memotret kondisi organisasi Polri ini sebagai apa secara penuh. Setelah itu kita buat, tiba-tiba ada GNB kan, ya udah kita di situ jalan terus kita mau membenahi rumah yang menurut orang itu rumahnya banyak yang rusak. Masa kita nunggu orang membenahin? Yang paling tahu siapa? Kan kita. Yang tahu sejarahnya polisi kan kita. Sehingga di sini yang mungkin kami perlu meluruskan. Kalau namanya orang luar meluruskan ke dalam, belum tahu dia tahu sejarahnya polisi. Belum tahu bagaimana. Nah, kenapa kami? Karena kami kan ngalamin. Ini harusnya begini kok begini gitu. Makanya keluar buku Do and Don't itu. Nah, sekarang dengan adanya tim reformasi di bentukan Pak Presiden, Komite Reformasi kan ada 5 mantan Kapolri. Mantan Kapolri ini nanti akan ngomong apa yang sudah dilakukan oleh polisi dan apa yang kira-kira mendapat masukan dari pihak luar. Nah, sehingga di sini lebih komprehensif. Dan jujur aja menurut saya memang yang paling perlu diperbaiki adalah culture-nya ya. Culture itu pasti ya, itu tadi saya katakan kan ya, bahwa kita harus kembali kepada habitat kita untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum dengan hati nurani ya. Karena dulu waktu saya kabar eskrim, saya bilang tegakkanlah hukum dengan hati nurani. Kita punya namanya diskresi. Diskresi itu sama dengan restoratif justice, mirip lah. Nah, itu bisa dilakukan, tapi bukan diskresi ini untuk mencari keuntungan gitu. Wah, kesempatan nih kalau gitu kasus ini saya damaikan aja, yang penting saya dapat sesuatu. Padahal kasusnya harus terus. Nah, kalau diskresi itu kan enggak. Kasus-kasus tertentu kita damaikan karena kita lihatlah kemampuan lembaga masyarakat kan sangat terbatas. Ya, tapi Pak Ito sendiri melihat nama-nama di luar dari kepolisian begitu yang dibentuk atau dipilih oleh Bapak Presiden untuk reformasi Polri ini seperti apa, Pak? Menurut saya bagus. Kenapa? Prof Mahfud itu sahabat saya kenal baik, kan saya ngadep sebelum kepada beliau ya, dengan yang 10 purnawirawan Polri itu, karena kan sebelumnya ada purnawirawan TNI ya. Tapi di luar daripada ini, itu kan hanya forum komunikasi lah ya, yang tidak. Itu kan kita lihat loh, kenapa jadi orang ini ngurusin polisi gitu kan. Nah, kita juga pengen kasih tahu loh Pak kita udah berbuat ini loh Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh menerima apa yang kita lakukan, dan beliau tuh kan dulu waktu Menko Polhukam ini kan beliau kan adalah membawahi Polri. Sangat tahu. Kemudian Pak Jimli itu ahli tata negara, hukum tata negara ya. Beliau sangat tahu bagaimana sistem, karena polisi ini kan bagian dari sistem. Pak Yusril, beliau seorang ahli hukum ya. Kemudian ada Pak Menkum, semuanya itu menurut saya adalah sudah sangat baik, kecuali kemarin kan belum ada representasi daripada seorang wanita ya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena di dalam organisasi kepolisian juga kan ada unsur wanitanya. Kemudian kita juga menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita dan anak-anak. Nah, sehingga di sini nanti kita masuk juga bagaimana kita dalam melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita, anak-anak. Dan tentunya ini harus ada masukan-masukan juga gitu. Jadi clear ya kenapa 52 orang bentukan dari Pak Listio Sigit Prabowo adalah polisi semua, karena yang tahu bagaimana memperbaiki polisi ya. Dan masing-masing struktur. Karena organisasi Polri itu kan luas. Sehingga masing-masing struktur itu ada perwakilannya di situ yang harus
mengkaji, mengevaluasi akar permasalahannya apa, faktor penyebabnya apa, upaya apa yang harus dilakukan. Dikumpulkanlah oleh Pak Ketuanya adalah Pak Krisnanda, ya, Profesor Krisnanda yang Komjen. Kemudian dibuatlah buku besar. Bukunya besar banget, banyak banget. Kemudian diekstrasi menjadi do and don't itu. Kecil sih. Jadi saya kira mungkin ya itu salah satu upaya yang saat ini yang paling baik dilakukan oleh kita. Baik. Nah, kemudian ini Pak Ito yang sekarang lagi rame dibahas juga soal putusan MK. Ya. Kalau menurut Pak Ito dari putusan MK bahwa anggota Polri tidak lagi boleh menduduki jabatan ASN, gitu ya, sudah tepat atau belum, Pak? Pertama, saya ingin dulu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kebetulan saya adalah sebagai salah satu narasumber di diskusi publik yang dilaksanakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia baru-baru ini, yaitu tentang reformasi Polri dan sebagai jawaban dari penanganan atau menghilangkan dui fungsi Polri. Saya